Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Tetap jaga kesehatan karena dengan musim penghujan ini kan pasti banyak yang kehujanan. Tetap jaga kesehatannya, minum vitaminnya, tidur teratur, dan jangan lupa minum yang cukup. Oke, di hari ini kita akan membahas tentang apa sih gaya belajar itu, dan ayo kita temukan gaya belajarmu. Apa itu gaya belajar? Ada yang tahu? Nah, jadi gaya belajar itu adalah cara seseorang dalam mempersepsikan atau memproses informasi dalam situasi belajar. Dan gaya belajar adalah cara seseorang individu atau siswa dalam merasakan, berinteraksi, dan merespon lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu apa? Di sekolah gitu contohnya. Jadi, gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai atau lebih kita pahami dalam melakukan kegiatan belajar seperti berpikir, memproses informasi, dan mengerti suatu informasi. Nah, kenapa sih gaya belajar itu penting diketahui oleh guru dan siswa? Bagi guru, gaya belajar ini penting diketahui karena dengan guru mengetahui gaya belajar siswa yang beragam itu, guru itu dapat memfasilitasi pembelajaran di kelas sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Dengan gaya belajar yang disukai siswa tersebut, sehingga minat belajar siswa itu jadi lebih meningkat dan siswa menjadi lebih merasa nyaman saat belajar di kelas. Lalu, bagi siswa, mengapa siswa itu perlu mengetahui gaya belajarnya masing-masing? Diharapkan siswa tersebut dapat menyerap informasi secara maksimal, bergantung kepada pembelajaran yang berlangsung sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya. Nah, jadi tipe gaya-gaya belajar itu ada 3. Yang pertama ada tipe visual, auditorial, dan kinestetik. Pada tipe visual ini lebih difokuskan kepada penglihatan. Contohnya dengan mengamati atau mempelajari suatu objek, gambar, atau tulisan, mungkin juga bisa video. Lalu untuk tipe gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang menekankan kepada suara dibandingkan dengan tulisan. Lalu ada tipe belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan kepada praktik atas apa yang sedang dipelajari daripada menggunakan teori seperti dari visual dan auditorial. Baiklah, kita akan membahas lebih mendalam mengenai gaya belajar visual. Pada gaya belajar visual ini, siswa lebih cepat mencerna ketika informasi tersebut berbentuk gambar, warna, lalu peta, dan video yang mudah ditangkap dengan indera mata dan disimpan di dalam otak dan lebih sering diingat. Siswa yang mempunyai gaya belajar visual ini cenderung terlihat rapi, teratur, bicaranya lebih cepat, lalu mementingkan penampilan dalam berpakaian, tidak mudah terganggu dalam keributan, dan lebih mengingat kata-kata dengan melihat susunan huruf, dan lebih karena dia lebih sering mengingat kata-kata dalam bentuk tulisan, jadi ketika mereka diberikan instruksi secara verbal, lebih sulit untuk menerimanya. Lalu gaya belajar auditorial. Di sini gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan kepada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Di gaya belajar ini, siswa mempunyai gaya belajar yang hanya diserap melalui pendengaran. Di sini dalam mempelajarinya, siswa itu lebih ditekankan untuk menyerap informasi dalam bentuk lisan secara langsung dan memiliki kesulitan dalam saat menulis maupun membaca. Dalam bergaya belajar auditorial tersebut, siswa lebih suka berbicara sendiri dan menyukai diskusi atau ceramah dan seminar daripada membaca buku, atau lebih suka berbicara daripada menulis. Lalu ada gaya belajar yang terakhir, yaitu gaya belajar kinestetik. Pada gaya belajar kinestetik ini, siswa lebih sering melakukan kegiatan yang mencobanya secara langsung seperti praktik. Pada gaya belajar ini, siswa merasa gaya belajar kinestetik ini dengan cara membaca dan menulis itu merupakan kegiatan yang sangat membosankan. Jadi, mereka lebih suka untuk
melakukan praktik secara langsung seperti contohnya ke laboratorium, lalu ada praktik-praktik lain yang akan dilakukan saat pembelajaran. Nah, gaya belajar kinestetik ini lebih senang untuk mengerjakannya sendiri atau secara kelompok dalam keadaan praktik yang dibebaskan oleh gurunya dalam suatu mata pelajaran tertentu. Nah, baik, karena kita sudah mempelajari 3 gaya belajar tersebut, saya harap kalian lebih dapat memahami apa saja gaya belajar kalian, bagaimana kalian mengatur strategi kalian dalam menciptakan gaya belajar tersebut, dan semoga dengan mengetahui gaya belajar kalian ini, kalian menjadi minatnya lebih tinggi dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.